Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin update tentang perkembangan ikan mas koki yang saya pelihara di tank 1 meter teman-teman. Jadi di tank 1 meter ini saya pelihara 8 ekor ikan mas koki yang besar-besar atau ikan mas koki yang dewasa, indukan dari ikan mas koki yang saya pelihara di tank 150 cm. Jadi pada awalnya ini 8 ekor, sekarang bersisa 4 ekor teman-teman. Dikarenakan 4 ekor ikan mas koki itu mati teman-teman. Jadi kematian ikan mas koki saya ini disebabkan dia kena penyakit pinroot dan juga sisik nanas. Pada saat itu memang saya tidak mengganti air akuarium ikan mas koki saya, baik itu yang 60 cm, 150 cm dan 1 meter ini tidak saya ganti airnya selama 2 minggu dikarenakan saya sibuk mengurus istri saya yang sedang lahiran. Jadi karena tidak diganti tadi, kualitas airnya jelek dan ada penyakit di air dan akhirnya ikan mas koki saya terkena penyakit teman-teman. Itulah penyebab 4 ekor ikan mas koki saya itu mati. Nah, mungkin saya tidak memvideokan ikan mas koki saya itu di karantina di dalam ember. Saya tidak sempat videokan karena sibuk juga ya, mana istri sedang lahiran, mana lagi mau karantina ikan dan lain sebagainya, itu saya tidak sempat untuk videokan. Namun di sini saya berbagi kronologi dan juga penanganan untuk ikan mas koki yang kena penyakit. Jadi setelah saya perhatikan ya, di tank 1 meter ini ikan mas koki saya itu dia berenangnya di dasar akuarium saja. Terkadang dia diam di dekat power head ya, pompa akuarium. Jadi saya sudah tahu ikan ini pasti kena penyakit. Nah, jadi saya perhatikan sisiknya memang agak terbuka ya, seperti nanas itu ya. Itulah penyakit sisik nanas. Kemudian bagian ekornya itu seperti rusak teman-teman. Nah, jadi setelah saya tahu itu, saya angkat ikannya. Pertama ya memang 1 ekor ikan yang kena teman-teman. Jadi saya angkat ikannya, saya karantina di dalam ember, saya kasih aerator. Kebetulan tank yang 60 cm itu di teras rumah ada aeratornya, saya pasangkan saja aerator ke ember yang 50 literan. Itu saya masukkan 1 ikan dan selang 2 hari itu ikannya mati teman-teman ya, tidak tertolong. Pada saat itu ikannya saya karantina menggunakan obat biru Red Bulldog ya. Jadi obat biru yang biasanya saya gunakan untuk mengobati ikan di kolam dan juga untuk penyakit ikan mas koki itu biasa saya menggunakan itu. Namun ya karena mungkin penyakitnya parah jadi tidak tertolong. Sama halnya dengan 3 ekor ikan selanjutnya saya karantina, akhirnya mati. Dan pada saat itu memang saya tidak sempat untuk mengganti air ya, karena saya bolak-balik ke rumah sakit dan juga mengurus istri, jadi memang tidak sempat teman-teman untuk mengganti air. Pada saat itu memang kalau saya berpikir kalau misalnya saya matikan power headnya, nanti bom amonia lagi di akuariumnya ya, karena saya matikan power head, rencananya saya mau kasih garam ikan ataupun kasih obat biru. Jadi semua ikannya dikarantina di dalam akuarium. Namun saya urungkan niat tersebut, tetap saya hidupkan power headnya, saya biarkan saja mana ikan yang bertahan hidup teman-teman. Akhirnya ya tinggal 4 ekor ikan ini teman-teman yang bertahan hidup di tank 1 meter ini. Dan yang 4 ekor tadi mati, akhirnya saya kubur teman-teman. Padahal 4 ekor ikan yang mati tadi merupakan indukan ikan mas koki yang di tank 150 cm ini. Ikannya juga ikan yang ukurannya jumbo ya, bagus, kualitasnya bagus. Apa boleh buat ya, karena kesibukan juga tidak bisa dielakkan, akhirnya
ikan itu tidak tertolong teman-teman. Jadi pesan dari saya teman-teman, untuk mencegah ikan mas koki kita terkena penyakit, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita rutin mengganti air akuarium kita itu 1 minggu sekali ya, 30-50%. Nah kemudian teman-teman diusahakan kaca akuariumnya digosok ya. Kalau misalnya ada lendir ikan mas koki itu harus dibersihkan supaya ya tidak menempel juga penyakit di kaca akuarium ya, ataupun lendir-lendir tadi juga bersih. Jadi tampilan akuarium kita juga cukup bagus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pergantian media filter mekanis itu kalau misalnya bisa kita ganti 3 hari sekali atau kita bersihkan ya tidak masalah, atau pas kita ganti air itu media filter mekanisnya harus dibersihkan supaya kinerja dari filter mekanis itu semakin baik ya. Jadi setiap kali kita perawatan air, ganti air, media filter mekanisnya juga dibersihkan atau diganti. Kemudian jangan lupa aerator teman-teman ya. Kita harus ketahui ya, power head ya, mungkin kita tinggal lama, misalnya kita mudik lebaran atau kita berlibur, bisa saja power head atau pompa akuarium kita mengalami macet, mati ya, misalnya mati lampu. Pas lampunya hidup, power headnya macet, tidak bisa hidup, dan aerator masih bisa menolong sebagai sumber oksigen terlarut di akuarium kita. Bahkan ada yang menyarankan teman-teman ya, kalau misalnya kita tinggal lama, misalnya kita pergi liburan, itu usahakan di tank akuariumnya itu aeratornya dipakaikan filter biofoam teman-teman ya. Nah, itu 2 atau 4 ekor atau 4 buah ya filter biofoamnya, supaya nanti kalau misalnya mati lampu, power headnya macet, tidak bisa hidup, filter biofoamnya masih bisa menyaring air di akuarium kita menggunakan aerator. Nah itu teman-teman ya, sedikit tips dari saya. Kemudian juga kita harus rajin cek ya ikan mas koki kita. Kalau ada yang terkena penyakit itu langsung dikarantina teman-teman, jangan dibiarkan. Nah seperti kejadian saya tadi, ikannya mungkin salah satu ikan yang kena penyakit menjangkiti ikan yang lain teman-teman. Apa boleh buat ya, sudah terjadi, mau gimana lagi. Ini jadi pembelajaran untuk saya juga, untuk kedepannya lebih semangat lagi merawat ikannya dan juga memperhatikan ikan-ikan yang saya pelihara di akuarium teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang update perkembangan ikan mas koki yang saya pelihara di tank 1 meter, dan juga berbagi tips supaya ikan mas koki teman-teman sekalian tidak gampang terkena penyakit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.